Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada video kali ini marilah kita simak bagaimana tanggapan ulama-ulama Nusantara soal Fakih Muqaddam yang konon katanya Mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Juga tak kalah menariknya adalah siapa sebenarnya sosok Fakih Muqaddam yang diagung-agungkan oleh para Habib Pahlawi itu? Tanpa berlama-lama, marilah kita simak bersama video ini. Sayyidul Imam Fakih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakih Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Mi'raj 70 kali ketemu Allah SWT. Satu kali aja saya nggak percaya kok dia Mi'raj ketemu Allah SWT. Kalau ketemu Allah SWT dalam pengertian ketemu kita seperti sholat itu, kita sholat menghadap Allah, itu menghadap ya, bukan ketemu ya, menghadap Allah ya iyalah. Tapi kalau dia mengatakan Mi'raj itu naik 70 kali lagi ketemu Allah, bohong. Siapapun yang mengatakan, kecuali Rasulullah SAW yang mengatakan, saya percaya. Karena selain Rasulullah SAW tidak percaya. Nabi SAW Mi'raj hanya sekali. Kemudian kalau soal perintah sholat itu 9 kali itu memang diperselisihkan maknanya. Tapi bahwa Nabi pernah Mi'raj itu ya, ayatnya jelas, surah An-Najm itu jelas. Nabi Isra iya, ayatnya jelas surat Al-Isra itu. Nabi itu pun banyak yang mendustakan. Lah kok iki Habib zaman sekarang, apalagi Habib zaman sekarang ya, tanpa merendahkan Habib ya, ini berarti Habib fasik ini. Mohon maaf kalau berani bercerita seperti ini, fasik. Lihat dalam Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Untuk mematahkan ya argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Romli, saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Fakih Muqaddam lahir. Seorang alim dan allamah Ahlus Sunnah. Nanti ditolak, wah Wahabi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Konon katanya ada orang yang bernama Fakih Muqaddam, gelarnya ngaku-ngaku bisa Mi'raj. Ini dikonfirmasi ke saya, diklarifikasikan, saya lalu teliti. Ternyata jawabnya Pak benar. Ada orang yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Fakih Muqaddam, Imamul A'zam, Fakihil Muqaddam, ngaku-ngaku bisa Mi'raj. Dia bertulis surat kepada Syekh Sa'ad, dan ini didokumentasikan dalam kitab Syarhul Ainiyah. Jadi ini bukan katanya, ini bukan kabar burung, betul-betul ngaku-ngaku. Pengakuan ini dituliskan dalam kitab, dan kitab ini kitab standar resmi di kelompok mereka. Disebutkan di sana dia membuat pengakuan urijabi ila sidratil muntaha. Aku dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, kata dia, sab'a marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan sab'atan wa isrina marrah, sebanyak 27 kali. Fi lailatin wahidatin, dalam satu malam. Wa fi riwayatin sab'ina marrah,
Dan dalam riwayat yang lain dikatakan ia mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Mapas. Hebat betul manusia, Pak. Nabi saja mi'raj hanya satu kali dalam seumur hidup. Ini bukan mi'raj dalam pengertian as-salatu mi'rajul mu'minin, bukan. Salat itu mi'rajnya orang beriman, bukan. Makna salat mi'rajnya orang beriman itu adalah di mana kita menghadap Allah lewat salat. Tapi pengakuan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi ini, Pak, itu pengakuannya bukan mi'raj salat. Urijabi ila Sidratil Muntaha. Aku dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Maka kalau kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang yang ngaku-ngaku bisa mi'raj, maka kafirlah dia. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Seperti hanya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, demikian juga Sayyidul Faqihil Muqaddam. Teman-teman, biasanya satu ulama memuji ulama yang lain, memuji keutamaan atau keilmuan, ya, kesolehan ulama yang lain. Tapi anehnya Al-Faqih Muqaddam ini sering menyanjung-nyanjung dirinya sendiri, membanding-bandingkan dirinya dengan wali-wali yang lain. Bahkan yang lebih telak sekali, Al-Faqih Muqaddam ini mengatakan kedudukanku di antara para wali-wali yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di antara para nabi-nabi yang lain. Dengan kata lain, kalau dari kalangan para nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, tapi dari kalangan para wali maka aku yang paling mulia, lebih tinggi kedudukannya. Ini subhanallah, teman-teman, ya. Ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Aku antara para wali-wali Allah sebagaimana Nabi Muhammad di antara para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana saya pasti Abdul Qadir Jailani. Nah, teman-teman, ini artinya Al-Faqih Muqaddam ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang super luar biasa. Dan tentunya perkataan seperti ini bukan tabiat dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang memuji dirinya sendiri, membanding-bandingkan dirinya dengan ulama lain, ya, para wali yang lain, sampai-sampai berani mengatakan, oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mungkin lebih populer di dunia, tapi nanti kita lihat di akhirat siapa yang lebih mulia. Ini subhanallah, teman-teman, ya. Apa manfaatnya perkataan seperti ini? Faqih Muqaddam adalah sosok yang fiktif, tidak pernah tercatat dalam buku sejarah apapun dan sejarah manapun. Para ulama-ulama atau Baqatul Aulia yang menyebutkan nama-nama para wali itu sama sekali tidak menyebutkan tokoh dari Faqih Muqaddam. Bahkan salah satu ulama dari Yaman yang bernama Abdullah bin As'ad al-Yafi'i, kemudian Al-Imamul Buraihi dalam kitabnya Tabaqat Sulahail Yaman tidak pernah mencatat Faqih Muqaddam. Sehingga bagaimana bisa seseorang itu diyakini sebagai seorang wali kutub, bahkan makomnya itu lebih tinggi daripada wali manapun, wali apapun, bahkan lebih hebat daripada tabi'in, sebagaimana statement yang disampaikan oleh Abdurrahman As-Saqaf. Sementara catatan-catatan sezaman itu tidak pernah ada, ulama-ulama yang berikutnya pun tidak mengakuinya, jangankan mengakui kewaliannya, mengakui keberadaannya pun saja tidak. Artinya kalau dikaitkan dengan ilmu mustalahil hadis, bahwa sebuah informasi yang mutawatir tetapi tidak disampaikan kecuali illal ahad, kecuali personal-personal, dan itu pun waktunya juga sangat jauh dari masa kehidupan dari sosok tersebut, maka dinyatakan bahwasanya informasi tersebut adalah informasi yang maudhu alias palsu. Sehingga apapun kisah yang mengunggulkan Faqih Muqaddam lebih tinggi, lebih hebat, lebih luar biasa daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, itu adalah sebuah narasi yang menyesatkan,
wujudnya saja tidak ada, apalagi diyakini sebagai seorang wali kutub, bahkan Qutbul Aqtab, Imamun fi syari'ati wal haqiqah, tidak ada. Dan tentu ini kemasyhuran dari Al-Faqihul Muqaddam itu mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pun adalah upaya framing untuk agar masyarakat tidak lagi mencintai kepada Syekh Abdul Qadir. Oke, waktunya.